Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, semoga sahabat semua dalam keadaan sehat dan diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya sahabat, saat ini saya akan sedikit berbagi bagaimana cara kita mengecek kondisi mobil ya. Misalkan kita ingin melakukan pembelian mobil bekas. Tentunya sebelum kita beli, kita cek dulu kondisi mobil secara keseluruhan. Nah, pada video ini saya akan sedikit berbagi hal-hal apa saja yang penting untuk kita cek mobil tersebut agar nantinya ketika kita beli mobil tersebut tidak menimbulkan penyesalan di akhirnya. Misalkan wah, katanya mobil masih bagus, baru dipakai beberapa bulan saja sudah rusak kan gitu. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, maka di sini saya akan sedikit berbagi ya sahabat, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan. Nah, yang pertama tentunya kita lihat dari odometernya ya. Nah, ya. Sebisa mungkin kita pilih mobil itu yang odometernya itu masih low kilometer. Seperti mobil ini tahun 2013 ini kilometernya baru 85.000 ya. Artinya jarang sekali digunakan kan gitu ya. Mungkin dalam satu bulan hanya beberapa kilometer. Nah, tapi jangan mudah percaya dengan kilometer ya sahabat. Kita cek kebenarannya, apakah benar mobil ini jalan digunakan kan gitu. Nah, yang pertama dari yang terdekat, dari setir ini. Setir ini kan, nah ini kan ada bagian yang kuli jeruknya ya sahabat. Tentunya kalau mobil tersebut sering kali digunakan, tentunya bagian kuli jeruk ini akan akan hilang atau bahkan halus ya, karena sering dipegang. Walaupun ditutup cover seperti ini ya, tapi ini kelihatan bedanya ya sahabat gitu. Nah, tapi kalau masih oke lah, ini kulit jeruknya masih kelihatan masih bagus ya. Ini pertama. Kemudian yang kedua, kulit jeruk yang ada di sini di bagian handle gigi, otomatis kalau sering dipakai kan sering dipegang. Nah, lama kelamaan handle giginya ini akan halus ya. Yang kedua, kemudian juga dari bagian sininya gini, kalau sering buka tutup dipegang, otomatis bagian ini akan lama-lama akan halus gitu ya sahabat, atau bahkan akan pudar lah, licin gitu, mengkilat ya. Ini kemudian lagi joknya ya, kita bisa dilihat dari jok. Nah, kalau ini joknya masih masih keras ya, walaupun diganti sarung cover jok, tapi kan kalau untuk busanya ini dia kalau sering dipakai atau sering diduduki tentunya kan akan lepet ya sahabat itu. Nah, kemudian dari posisi sini juga bisa kelihatan ya, apakah ini halus atau belum kan gitu. Kalau sering digas, sering diinjak, otomatis ininya akan halus ya. Ini yang pertama ya, dari bagian interior tadi. Kemudian juga kan di di online shop itu, di marketplace itu kan ada misalkan penjual mendeskripsikan mobilnya ya. Mobilnya jarang dipakai, kondisi mesin halus, AC tinggal isi freon. Nah, kata-kata seperti ini yang sering memancing ya. Sebaiknya kalau misalkan AC-nya itu bermasalah ya harus teliti dulu sahabat. Kalau misalkan tinggal isi freon gitu ya, kenapa sebelum dijual tidak diisi freon dulu kan gitu, biar AC-nya bisa menyala kan gitu artinya ya. Jadi kalau misalkan sahabat ingin beli mobil ya pastikan yang AC-nya itu dingin gitu ya, jangan tinggal isi freon. Biasanya itu ada kerusakan entah di bagian kompresor atau bagian yang lain kan gitu, nantinya akan bisa membebani setelah kita pembelian mobil, kita servis AC juga kan gitu. Selain itu kita cek juga semua indikatornya ya, dari dari lampu-lampunya kita nyala atau tidak, AC-nya tadi sudah, kemudian dari power window-nya dia berjalan normal atau tidak, kemudian dari ini electric mirror-nya kan gitu ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang penting kita cek juga sahabat adalah bagian dari bodi mobil ya. Kenapa? Bodi mobil penting ya, karena
untuk memperbaiki bodi mobil, untuk cat apalagi sampai kropos butuh las, itu butuh biaya juga ya, karena kalau keseluruhan ngecat mobil itu mahal ya sekarang sahabat, kurang lebih 6 jutaan kan gitu. Nah, untuk mengetahui mobil ini sudah dicat ulang atau belum, kita lihat di bagian sisinya sini ya. Di bagian sisi sini kan, nah ada garis ini. Kalau garis ini masih ada, artinya mobil ini belum pernah dicat ulang. Ini kan susah kalau ngecat ini ya. Gitu. Garis ini ya. Ini. Kemudian lagi kita cek lagi di bagian sini. Kalau sudah cat ulang itu catnya akan beda. Nah, sini. Ngecat ini kan susah ini ya. Ada garis-garis lekuknya sini. Kalau sudah dicat ulang, biasanya catnya itu akan beda atau mengenai yang body bagian yang lainnya kan gitu. Nih ya. Ya, kemudian selanjutnya kita cek apakah mobil ini bekas kena banjir atau tidak. Kita pastikan kita buka karpetnya sini ya, kita inspeksi bagian bawah-bawahnya kan gitu ya. Dia pernah ada kotor ada bekas lumpur-lumpurnya atau tidak kan. Kalau misalkan mobil bekas banjir itu walaupun bersih ya masih tertinggal ya sahabat, bekas-bekas dari lumpur itu tadi. Kenapa? Kalau mobil bekas banjir otomatis bagian ini kan pernah kerendam, itu nantinya akan menimbulkan karat ya, jadi mobilnya karat atau nanti akan keropos gitu ya. Ini untuk bagian bodi ya sahabat. Kemudian untuk bagian catnya. Nah, selanjutnya yang tidak kalah penting itu adalah bagian dari mesinnya ya. Bagaimana jika kita mengecek bagian mesin sahabat? Kita buka bagian depannya ya. Nah, di sini kita akan buka kapnya dulu. Nah, kita perhatikan di sini bagian mesin ini, kita cek apakah ada rembesan oli atau tidak ya. Jangan tertipu dengan bersihnya sahabat, karena biasanya penjual juga kan bisa sebelum dijual itu mesinnya dibersihkan dulu semua bisa. Nah, tapi untuk rembesan oli kan bisa di sela-selanya ini sahabat. Ini kop silindernya, kemudian dari bagian sini ya. Nah, biasanya kalau pernah dibuka itu akan ada bekas sealer atau bekas oli-oli ya, itu. Kemudian kita buka ini sahabat, tutup olinya ini. Ini keras sekali sahabat. Nah, kita buka ya. Nah, kita lihat di sini ya. Biasanya kalau misalkan dia jarang ganti oli atau mesinnya bermasalah, itu akan di sininya akan timbul kerak-kerak ya. Akan ada kerak-kerak, itu menandakan bahwa sering telat ganti oli ya mobilnya sahabat. Itu. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita cek juga olinya ya. Nah, olinya ini ya. Nah, oli ini dia olinya itu masih bagus, artinya viskositasnya atau kekentalannya itu baik atau tidak. Biasanya kan kalau penjual yang curang itu mengisi oli ini dengan oli gardan. Tujuannya apa? Tujuannya agar mesin itu halus ketika dinyalakan. Nah, tapi kalau kita colok ini kan akan ada bedanya ya antara oli kardan dengan oli mesin. Kalau oli kardan itu biasanya lebih kental. Jadi ketika diangkat nanti kita lihat kalau kental itu jangan-jangan oli gardan ya. Ini untuk mesin. Nah, kemudian yang tidak kalah penting dari mobil itu adalah radiator ya. Radiator atau sistem pendinginan mobil ini, karena kalau sampai bermasalah atau overheat itu akan bisa menyebabkan ngancing, mobilnya berhenti, nanti efeknya akan turun mesin kan gitu. Jadi kalau di mobil itu radiator ini vital juga perannya, kita cek ya.
caranya gimana? Kita cek airnya berkurang atau tidak. Nah, kalau airnya berkurang artinya sistem pendinginan itu tidak baik. Kemudian kita cek tutupnya, ya, ini berkarat atau tidak, kan gitu, ya. Ini, itu ya sahabat. Oh ya, sampai lupa sahabat. Kemudian untuk bagian bodi juga bisa kita lihat dari sini ya, dari lekukan ini, mobil ini bekas tabrak atau tidak. Itu bisa kita lihat dari lekukan bodi ini ya. Kalau misalkan di sini sudah ada las-lasan, nah artinya mobil itu biasanya itu bekas tabrak ya. Di bagian sini ya sahabat. Nah, ini. Kalau ini lekukannya masih bagus ya, masih normal, masih aslinya ya sahabat. Kita periksa semua. Nah, masih bagus. Nah, itu ya. Ini untuk bagian mesin. Kemudian selanjutnya untuk bagian kaki-kaki, ini bisa kita lihat dari bannya ya, ban sini kita lihat halusnya, halusnya ini rata atau tidak. Karena apabila nggak rata, misalkan yang sebelah dalam ini halus, sebelah luarnya masih bagus, bisa jadi mobil itu bermasalah di kaki-kakinya, kan gitu ya. Kita lihat masih bagus seperti ini ya, rata. Dia rata artinya kaki-kakinya itu masih bagus ya, gitu. Itu ya sahabat untuk bagian kaki-kaki. Kemudian kalau untuk bagian setir, nah untuk bagian setir ya kita nyalakan mobilnya ya. Kita nyalakan mobilnya. Ini kita nyalakan mobilnya sahabat. Nah, kita nyalakan mobilnya. Kemudian kita putar setirnya, ada selahnya tidak ya. Kalau banyak selahnya artinya rak setirnya takutnya nanti bermasalah, kan gitu ya sahabat. Kalau ini masih normal lah gitu ya. Artinya terlalu enteng pun ketika diputar itu tidak bagus. Karena kalau enteng berarti di situ sudah ada mulai aus bagian rak setirnya. Tapi kalau masih agak kencang itu artinya masih bagus gitu ya. Nah, selanjutnya ini mumpung mesinnya nyala, kita lihat bagian mesin. Tadi kan sudah semua, kemudian kita nyalakan mesin. Kita lihat bagian mesin, ada suara-suara aneh tidak di mesin. Misalkan suara kayak kelahar yang oblak atau suara berdecit, ya, itu menandakan kelahar pada bagian mesin itu sudah haus ya. Tapi kalau misalkan bunyinya masih bagus, tidak ada cetak-ceteknya atau tidak ada suara berdecitnya, menandakan mobil itu masih bagus ya. Itu ya sahabat, tips dari saya apabila sahabat ingin nanti membeli mobil bekas atau mobil second, kan gitu ya. Kenapa kadang membeli mobil second itu menjadi pilihannya kenapa? Karena mobil itu kan biasanya nilai jualnya itu terus turun kalau kita beli mobil baru ya. Beda dengan ketika kita membeli mobil second ya. Bisa jadi malah kalau kita dapat yang bagus, kita jual lagi malah bisa untung gitu ya sahabat, dari mobil second gitu. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.